Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Kacamata Penikmat ala After Sunday Official. Dan di sini kita akan membahas berbagai macam hal yang tentunya itu dilihat dari sudut pandang kacamata penikmat. Asik. Dan aku udah bareng sama teman apa musuh apa gimana, nggak ngerti juga sih. Ada Shakila. Halo boy. Halo guys, balik Eh, lagi sama gue. punya itu nggak sih, punya nama pena, nama panggung, nama apa gitu kan, punya nggak? Lala. Kita panggil Lala aja ya, kita panggil Lala. Dan di sini udah bareng sama Lala. Kenapa kita ngundang Lala sebenarnya? Karena yang nggak ada tamu lain sih sebenarnya. Ini konten pertamanya Kacamata Penikmat. Ya, pilihan terakhir. Dan dia orang paling gampang untuk diajak collab nih di After Sunday. Nah, dan kita di sini bakalan ngebahas tentang sebuah aplikasi yang dulunya dibenci banget sama banyak orang, tapi sekarang malah dicintai banget gitu ya sama kaum yang berada di dunia maya ya, pada netizen gitu. Oh no. Stick to the talk. Oke, TikTok gengs. Kita bakalan bahas aplikasi TikTok. Ada apa sih dengan TikTok dan kenapa seorang sis Shakila ini, Lala maksudnya, suka pengen bahas TikTok gitu. Ini aku perlu ini enggak sih? Ucapan apa gitu untuk menyatakan kalau ini nih sesungguhnya gitu. Kalau seumur hidup aku enggak pernah main TikTok. Aku tuh enggak pernah main TikTok, sumpah. Download aja tuh enggak pernah tuh enggak. I don't understand why. Tapi karena memang enggak tertarik gitu aja sih sebenarnya. Mau main TikTok itu, which mean kita tuh harus kayak yang asik dan segala macam. Mending aku ngebacot daripada ini deh main TikTok, sumpah. Aku ndak hate, aku ndak benci sama TikTok itu ya, tapi ya udahlah. tapi suka gak nonton TikTok? Nonton paling demen deh nonton yang begituan di Instagram, which mean di Instagram tuh hampir di semua pencarian itu pasti ada TikTok kan, segala macam aspek, tentang makanan, tentang musik, tentang hiburan, tempat wisata, bahkan pelajaran pun ada di TikTok gitu. Nggak menutup kemungkinan buat ngelihat hasil-hasil dari aplikasi itu, tapi aku bukan pengguna aktifnya gitu. Kita batasi dulu deh. Kita ngomongin TikTok yang joget-joget. Yang ada teteo, ada teteo-nya itu kan. Nah, itu pernah nggak sih terbesit pengen gitu bikin TikTok yang kayak gitu-gitu tuh? Pernah. Waktu itu bayangkan, aku pas masih ini seleksi Duta Bahasa Kalimantan Barat waktu itu. Jadi pas istirahat itu mereka semua main TikTok dan aku duduk cuma berdua ngeliatin mereka kayak orang bego ya. Ayo ikut. Tapi aku nggak bisa. Aku mau nahan nih. Aku mau pergi nih. Kaki udah mau langkah tapi hati menolak dengan tegas. Apa sih serunya? Kita joget-joget gitu misalkan. Tapi hati nih, ya ampun, jangan. Terus orang-orang rumah ada kayak bikin TikTok? Aku rasa cuma aku sendiri di rumah yang tidak teracuni dengan TikTok. Aku tuh sampai apa lagu-lagunya TikTok gara-gara mereka main TikTok semua di rumah. Sampai di Spotify aku putar lagu-lagu TikTok because itu seru, asik dengarnya. Tapi ya itu karena pengaruh mereka yang main. Kalau enggak kan ya nggak bakal tahu kan gitu. Asli dari 10 orang di rumah cuma aku sendiri yang enggak. Bayangin deh. Tapi gini kan dulu kan zaman-zaman awal-awal kemunculan TikTok kan, itu kan pada banyak yang nge-hate tuh, banyak yang ibaratnya anti sama TikTok, bahkan sampai TikTok diblokir di Indonesia gitu kan, sampai nggak bisa di-download di Play Store atau di mana, jadi promosi pula. Dan sekarang banyak yang suka sama TikTok. Itu kira-kira kenapa sih? Ya influencer lah pasti berperan penting di situ. Bayangin deh kalau satu selebgram misalkan dengan followers sekian ribu orang doi buat TikTok nih, terus dilihat sama sekian ratus ribu viewers, itu kan mereka ngelihat dan yang suka ya bakal buat, karena mereka ngelihat ya influencer pertama itu pasti sangat berpengaruh buat ini perkembangan TikTok. Terus kita ngomongin rakyat-rakyat TikTok nih kan pada aneh-aneh kan, lagi di mana gitu bikin TikTok. Bahkan kemarin yang sempat bikin gemes gitu ya,
Kan Mhm. kemarin kan demo kan, teman-teman kita kan demo tuh. Mereka semuanya gitu bikin TikTok itu ngapain? Jadi Mungkin ya karena udah ini sih, udah kecapean habis aksi, pengen cari hiburan, ya itu yang paling mudah dan terdekat. paling mudah dan terdekat maksudnya gimana? Itu TikTok udah pasti ada di handphone. Which mean mereka tinggal keluarin HP, ya udah jadi hiburan. Sesimpel itu gitu. Semudah itu. Ada yang lucu kemarin pas lagi demo itu kan, lagi aksi. Terus tiba-tiba dia bikin TikTok dan isi konten TikToknya itu ngerjain tugas dari dosen. Sebenarnya kayak ya udah, kita sebagai penikmat artinya ya kita melihat keadaan yang berbeda-beda kan di TikTok ini. Paling banyak pokoknya paling variatif deh konten di TikTok. Tapi itu asli sih, itu aneh gitu kan. Dia tujuan datang ke jalan itu kan mau demo, mau aksi, tapi tiba-tiba di situ dia ngerjain tugas. Nah itu yang nalar aku nggak nyampe gitu. Ini gimana konsepnya ini sebenarnya kayak gimana konteksnya kan? Tapi itu unik sih. Mungkin mereka mikir buat lucu-lucuan aja kan, jarang tuh yang begituan. Kayak limited edition banget kan. Pas aksi terus ada ngerjain tugas. Ini kayak limited edition experience gitu. Pengguna TikTok terbanyak itu kan di Indonesia sama di India ya kalau nggak salah. Nah itu apa sih yang bikin orang itu, selain di luar dari kreatif itu tadi ya, di luar dari kreatif dan apapun itu, apa sih yang bikin orang itu kok mau main TikTok gitu kan? Padahal dulu mereka mungkin yang sekarang main TikTok itu adalah bagian dari yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu menghujat TikTok. I think pasti punya inilah ya alasan kenapa. Karena mungkin di Indonesia sudah kekurangan hiburan. Stay at home terus. So why gak bisa pergi ke taman misalkan, gak bisa nyantai di kafe misalkan. Beberapa ini puncak TikTok yang meningkat ini kan selama pandemi, ya kan? Pengguna TikTok meningkat itu tuh kayak memang pas masa pandemi ini gitu loh. Pertama karena waktu lockdown kemarin. Nah begitu mereka di rumah. Dan zaman sekarang ini, aku nggak tahu sih, mungkin ini pengalaman aku sendiri. Nonton TV itu rasanya males banget, kayak apa sih TV? Nah, itu yang buat kita beralih ke hiburan yang lain. Jadi slogannya sekarang TikTok lebih dari TV. Aku tahu lagu itu. Indonesia udah kekurangan hiburan kan sekarang ya. Konten-konten acara-acara televisi itu udah kalah ratingnya lah dari TikTok. TikTok tuh lebih simple, lebih mudah ditonton dibandingkan kita harus nonton berita yang tentang masalah COVID, which mean tentang masalah ekonomi Indonesia, which mean itu buat pusing banget kan. Mending ya udah nonton TikTok, it's easy. Dan ada juga satu fakta nih, ada salah satu, kalau nggak salah satu atau dua gitu ya, channel TV yang nayangin TikTok. Tahu nggak sih? I know that. Saking kekurangan hiburan dan semua orang lagi sedang memanfaatkan teknologi, sedang memanfaatkan sosial media buat jadi terkenal, buat jadi dikenal, which mean buat jadi famous. Karena ini bakal jadi ini ladang mereka. Batu lompatan banget. Aktif di TikTok, di rumah doang, joget-joget doang, followers sekian, viewers sekian ribu, followers sekian ribu, itu bakal mudah banget buat dikenal sama orang banyak se-Indonesia, bayangin. Nggak se-Indonesia, sedunia bahkan. Lagu Indonesia yang dipakai di TikTok, itu orang luar negeri tahu, bayangin lah. Aku bangga banget sebenarnya. Konsisten dong Ibu. Jadi sebenarnya TikTok itu nyenengin nggak sih buat seorang Lala? Nyenengin banget sumpah. Nih kalau misalnya besok atau lusa atau kapan lah gitu ada yang ngajak main TikTok, siapa gitu mungkin orang yang Lala kagumi gitu kan, pengen nggak? I don't know, setiap orang pasti punya ini ya, punya pilihan, gimana ya, bukan punya pilihan sih, tapi pasti bakal berubah. Ya mungkin kan aku yang tipe kayak kayu kayu keras terus lurus doang disuruh joget-joget tuh nggak mungkin aku gitu. Jadi nggak mungkin kan aku buat TikTok yang model begitu. Which mean kalau yang halo say hi or apalah gitu, di selain joget-joget aku tuh bisa sebenarnya.
Ada satu pertanyaan, pilih hanya satu dan itu harus cepat jawabnya. Alasan nggak mau main TikTok karena apa? Gengsi atau malu? Malu. Oke, malu. Nah, sekarang menurut Anda nih, Bu, TikTok itu berfaedah nggak sih? Jadi tuh kalau untuk penikmat TikTok, sebenarnya aku menikmati sih. Karena memang banyak hal-hal yang kadang sesuai perasaan, misalkan kayak ada video-video lagu-lagu galau. Nah, mereka itu ngeditnya kreatif sebenarnya. Nah, itu kan juga bisa menyesuaikan dengan kita sebagai penikmat. Kita maunya konten yang seperti apa. Kemudian karena kita balik lagi ke ini, privilege-nya TikTok ini. Karena latar belakang TikTok ini kan dari penggunanya itu berbagai macam ragam manusia dengan latar belakang adat budaya, latar belakang dan lain latar belakang apapun itu, latar belakangnya pasti berbeda-beda. Nah, dari situ, dari hasil video TikTok mereka tuh bakal menunjukkan hal-hal yang berbeda juga. Nah, dari situ kita juga bakal dapat input-input yang berbeda sebenarnya. Dari TikTok kita belajar keberagaman Indonesia, which mean karena itu lebih mudah kita buat belajar. Kadang juga ada TikTok yang bersifat edukasi. Nah, ada video-video TikTok tentang sejarah misalkan. Nah, aku masih ingat tentang ini kemarin yang G30 SPKI. Nah, itu kan juga ada TikToknya. Berarti TikTok ini faedahnya untuk seorang penikmat itu adalah yang pertama bisa ngilangin stres, yang kedua edukatif gitu ya. Dan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga itu pengisi waktu luang yang cukup efektif gitu ya. Itu mood booster tuh nggak? Kalau kita mau ngelihat ini video TikTok kan kontennya kita bisa pilih. Mau ngeliatin cowok-cowok ya ada cowok-cowok semua yang ganteng-ganteng. Mau ngeliatin cewek-cewek semua. Banyak banget pilihan di situ. Aku pernah coba satu kali ini loh nonton TikTok yang buat makanan-makanan yang simple banget. Aku pernah coba dan videonya tuh aku save di Instagram aku. Sampai sekarang masih ada. Buat ini loh waktu itu buat puding coklat kalau nggak salah. Di TikTok itu sesimpel itu buatnya, bayangin deh. Buat makanan bisa sesimpel itu. Jadi seru. Jadi ya teman-teman, TikTok itu sebenarnya menyenangkan meskipun gak semua orang itu kepincut gitu ya pengen main TikTok. Ya pada intinya kita nggak anti sih sama TikTok, kita nggak anti, tapi lebih ke malu aja gitu main TikTok itu. Pertama ngapain gitu kan, terus kedua ya kadang masih mikir ya, iya nggak pede dan kadang masih mikir nih manfaatnya apa gitu kan. Secara psikologis mungkin menghibur gitu ya, secara psikologis oke lah gitu, tapi di luar itu what gitu, buat apa gitu kan. Nah, tapi jujur memang kalau dari kacamata penikmat ya, TikTok itu menghibur sih, menghibur banget gitu. Dan semoga mungkin nanti akan ada banyak inovasi ya dari TikTok, bukan hanya sebagai media hiburan, tapi juga bisa jadi media edukasi, media promosi, dan ya apapun lah itu yang bisa membantu gitu ya. Intinya pesan buat teman-teman yang nonton ini nih, jangan pernah mengatakan bahwa kita nggak suka sama sesuatu, tapi ketika kita melihat orang lain dan menikmati hal itu, tandanya kita munafik gitu kan. Kita nggak sadar nih kadang kita menikmati sesuatu itu, tapi kita bilang kita nggak suka, nggak pengen gitu. Oke, thank you Syakila. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. See you in the next content ya, karena konten kita banyak.